Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham. Aslinya saham ini sudah pernah dibahas ya. Cuman ini dibahas karena dia melakukan corporate action. Nah, ada jenis corporate action tuh ada macam-macam. Ada IPO, ada stock split, ada RUPS. Nah, itu juga termasuk corporate action ya. Lalu ada nerbitin waran atau reissue tadi ya, terus bikin nerbitin obligasi atau tender offer. Dan untuk kali ini itu yang sering familiar di Bapak Ibu dan teman-teman ya adalah dividen. Nah, saya akan membahas ya dividen dari TB ini menarik enggak dan prospek kedepannya ya, tentang dia setelah pasca bagi dividen itu pergerakannya akan kemana, akan dibahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini dulu biar nggak ketinggalan kita update atau share apa aja video di setiap harinya. Dan ikutin juga channel free-nya karena setiap hari juga ada list akumulasi yang kita share di sana. Oke? Jadi ikutin terus dan check this out. Oke, dilansir dari emitennews.com di mana jadwal dividen interim Dana Brata Luhur atau kode saham TB. Mereka akan membagikan dividen interim. Nah, ini Dana Brata ini menyalurkan dividen interim 38,55 miliar. Alokasi dividen interim itu diambil sekitar 32,6% dari total laba sebesar 118,11 miliar. Dengan begitu, para pemegang saham akan menerima santunan akan menerima dividen sebesar 30 per lembar. Rencana tersebut sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada Selasa 5 September 2023. Oke, ini ini yang terpenting ya. Jadi yang terpenting tuh dalam corporate action ya, khususnya di dividen, satu, besarnya dividen berapa per lembar itu. Yang kedua, tanggal-tanggal pentingnya yaitu come date. Come date itu tanggal yang memastikan kita dapat dividen apa enggak gitu. Jadi kalau ditanya kalau beli saham dapat dividennya berapa, apakah perlu hold 1 tahun apa yang lain? Enggak. Teman-teman cukup perlu punya sahamnya di tanggal come date dividen. Misal come date-nya tanggal 1, ini contoh ya, tanggal 1 gitu. Ya teman-teman, Bapak Ibu baru beli tanggal 1 enggak apa-apa. Yang penting tanggal 1 ini jangan dijual sampai perdagangan selesai. Itu berhak mendapatkan dividen. Oke, khusus untuk TB ini come date dividennya tanggal 15 September, yang mana itu adalah Jumat minggu depan. Dan ex date-nya berarti di hari Senin, yaitu tanggal 18. Kalau Bapak Ibu teman-teman baru beli tanggal 18, yang enggak dapat dividennya. Gitu sih. Akan dilakukan pada oke. Kita udah lihat tadi dividennya sebesar 30 per lembar. Sedangkan TB kondisinya harganya 855. Jadi 30 dibagi 855. Dividen yieldnya 3,5. Ya rata-rata lah ya. Rata-rata bursa tuh 2-3% perusahaan di bursa efek. TB sendiri, nah ini. Kalau kita lihat ya dividennya hari Jumat dia mengalami kenaikan dengan volume yang kuat. Oke, naik 3% ya 3,64. Dan ini pun juga breakout dari cup and handle pendek ya, atau double bottom boleh. Nih seperti ini gambarnya dan sini. Nah, gambarnya akan seperti ini gitu. Ntar mana nih? Dan come date-nya itu kan di hari Jumat minggu depan. Selain itu, hari Jumat dia udah break dari downtrend line-nya. Downtrend line minor ya, udah break dengan volume yang kuat. Targetnya kalau yang ini itu sampai ke 810, 835. Ya ini sudah capai target, bertepatan juga dengan di resistennya. Tuh. Oke, ini kasih warna kuning deh. Nah, dengan adanya dividen ini harusnya akan menjadi stimulus positif gitu. Nah, apakah bisa upset lagi? Ya target selanjutnya bisa ke sini 830. Lalu selanjutnya kalau kita perlebar lagi, apakah mungkin dia akan santup ke sini? Nah, saya akan mengatakan kondisi sekarang si TB ini itu kondisi yang lagi sideways range yang lumayan besar. Nah, di sini range-nya 780 sampai 880. Range-nya di sini.
Kalau dia berhasil break dari 880, sangat possible dia buat kembali lagi ke 960, 950. Apakah mungkin? Nah, kalau saya melihat ya, hari Kamis dan Jumat ini diakumulasi lumayan. Kalau kita lihat ya, list akumulasinya average mereka di 830 sampai 845 gitu. Jadi kalau nyentuh 880 dengan volume yang sekarang masih possible sih. Kuncinya dia bisa break dari 855. Itu aja sih. Cuman beberapa kali ini nggak bisa tembus, jadi agak berat 880. Tapi kalau ini tembus, nah ini gede peluangnya untuk ke 950. Nah, lantas yang ditanya, kalau dividennya sebesar 3,5, apakah perusahaan ini mungkin terjadi ex-date? Saya akan bisa katakan enggak akan ex-date untuk perusahaan ini. Ex-date itu dibanting, nggak akan ARB saat ex-date. Biasanya itu akan terjadi jikalau ada perusahaan yang bagi dividen nominalnya besar, dividen yieldnya besar, dan di ex-date dia dibanting. Kenapa? Karena mayoritas hanya mengejar dividennya doang. Itu sih, itu yang jadi PR-nya. PR tersendiri ini 15 kamdet untuk sentuh resisten masih possible sih, masih mungkin. Kita lihat ya, kenaikan ke sana pun masih 3% ya. Masih 3%. Jadi untuk sentuh naik di atas 880 sangatlah mungkin gitu. Tapi kalau stay di atas 8860, nah ini perlu pijakan lagi ya. Perlu pijakan lagi biar lebih kuat, yaitu di sini. Saya kasih warna putih deh. Nah, di garis warna putih ini kalau dia kuat di range 865 sampai 870. Akan possible dia buat sentuh tembus 880. Itu sih, itu yang saya bisa share di video kali ini, khususnya untuk TB. Dan buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau join ke channel Telegram, silakan, linknya ada di deskripsi. Tetapi kita juga buka grup berbayar. Dan kondisi sekarang 99. Nah, ini ada promo yang mana normalnya itu 400.000 untuk lifetime, untuk selamanya. Bapak Ibu dan teman-teman cukup membayar dengan 250. Seperti apa mekanismenya? Silakan DM aja di Instagram. Linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu yang bisa share di video kali ini tentang TB. Jadi dengan adanya dividen ini menjadi stimulus positif ya untuk melancarkan teknikalnya tembus 880 jikalau dia bisa break out 855. Oke. Itu mungkin view saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.